dalam rangka liburan sekalian refreshing, liburan anak sekalian refreshing. Ya plus nostalgia ya, waktu kita 3 tahun lewat lalu itu, pada saat habis nikah kan, hari setelah pernikahan kami langsung ke Singapura. Nah, mudah-mudahan dengan suasana kemarin yang ya mungkin teman-teman tahu lah gitu ya, kondisi saat ini, kita mudah-mudahan hilangkan kejenuhan tersebut di Jakarta. Halo pemirsa, selamat pagi. Kita kembali bertemu di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita, dan inilah sajian informasi hangat bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Farhad Abbas dan Nia Daniati bulan madu kedua ke Singapura. Apakah daya tarik Singapura sebagai wisata belanja tak mengacaukan proyek bulan madu kedua mereka? Desi Ratnasari main sinetron dengan latar cerita konflik dalam keluarga. Jonathan Frizzy takut-takut untuk memperkenalkan pacar barunya kepada publik. Tamara Blesinski diberitakan kabur dari rumah. Anissa Pohan tinggal menghitung hari lagi jadi menantu presiden. Marcel main sinetron. Apakah seizin Dewi Lestari istrinya? Inilah Ghospot. Pemirsa, pasangan Farhad Abbas serta Nia Daniati berangkat jauh-jauh ke Singapura untuk berbulan madu yang kedua. Namun banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa kepergian mereka berdua ini, mereka mulai menimbulkan gosip bahwa ke sana untuk melakukan islah antara Farhad, Nia, serta Ani. Dan pemirsa, ternyata gosip itu tidak benar. Kepergian mereka ke sana benar-benar murni untuk membangkitkan asmara di antara mereka kembali. Nah pemirsa, kita tengok apa saja yang dilakukan oleh Farhad Abbas serta Nia Daniati di sana. Pemirsa, inilah Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Sejak hari Jumat lalu, Farhad Abbas, Nia Daniati dan kedua anaknya sedang berada di Singapura. Jika menyebut nama Singapura, orang pasti langsung berpikir tentang shopping. Negeri tetangga ini memang identik dengan wisata belanja. Namun keberadaan Farhad dan Nia di sini bukan sekadar membeli barang belanjaan. Farhad dan Nia berusaha membeli kembali kemesraan yang hilang semenjak Farhad ketahuan nikah bawah tangan dengan Ani. Mesra ya, dari dulu mesra sekali gitu ya. Cuman cemburu ya, semenjak wartawan tahu makin cemburu jadi ya sekarang. Sebelum kita wartawan nggak terlalu cemburu sama saya. Saya yang cemburu sama Mbak Nia gitu. Tapi Cemburu sih pasti lah, namanya cemburu sebagai istri pasti ada cemburu. Cuma dia tadinya lebih cemburu sama saya, itu lebih cemburuan, pencemburu. Dengan adanya ini tambah cemburu dong kalau. Lagi-lagi kota Singapura menjadi pelarian bagi orang-orang yang sedang menjadi objek pemberitaan di tanah air. Lantas, apa saja yang dilakukan Farhad dan Nia di Singapura sehingga berhasil menemukan kembali kemesraan yang sempat hilang itu? Dalam rangka liburan sekalian refreshing, liburan anak sekalian refreshing. ya plus nostalgia ya, waktu kita 3 tahun lewat lalu itu, pada saat habis nikah kan, hari setelah pernikahan kami langsung ke Singapura. Nah, mudah-mudahan dengan suasana kemarin yang ya mungkin teman-teman tahu lah gitu ya, kondisi saat ini, kita mudah-mudahan hilangkan kejenuhan tersebut di Jakarta. Sekalian liburan anak, terus sekalian acara keluarga, sekalian cooling down dan Kalian itu refreshing. Sekaliannya yang jelas belanja. kalian belanja gitu ya. Sungguh mengherankan, hanya dalam tempo beberapa hari saja emosi Nia Daniati yang sempat meninggi seperti sudah surut. Sikap Nia dalam menyikapi pola suaminya memang cukup mengagumkan. Karena Nia begitu sabar dan pemaaf. Padahal kesalahan yang dilakukan Farhad tidak ringan. Saya pikir kita harus berpikirnya tidak dengan emosi ya. Berpikir bukan buat saya sendiri, tapi saya lihat anak. Terus suami saya sudah sadar, sudah tahu. Kita pengen sama-sama memperbaiki rumah tangga ini, menjaga rumah tangga ini, membesarkan anak-anak.
tentunya dengan komitmen bersama suami bagaimana kita ke depan. Seandainya pun pernah melakukan kesalahan, apa tetap menjadi satu bubar atau apa? Tinggal komitmen kan. Baik buruk, kuat lemah itu kan memang sudah satu resiko. Nah, sekarang tujuan kita sampai puncak gitu ya. Sampai puncak dong kita pertahankan. Semua manusia pasti kan bikin salah itu pasti ada. Cuma ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ketahuan, ada yang enggak, dan kadarnya lain-lain. Saya berpikirnya seperti itu. Kalau kita membawa emosi sendiri nggak akan ada habisnya. Apakah Farhad mendapat pencerahan selama berada di Singapura? Ya ini adalah hikmah besar buat saya. Artinya niat memang nggak mau dipertontonkan, tapi karena jadi begini kan, mungkin ini adalah bagian yang ketahuan. Artinya mungkin setiap orang mengalami atau ada di antara orang-orang tertentu mengalami. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Kebetulan saya yang ketahuan. Ada yang mau gentleman, ada yang tidak. Kebetulan saya mau mengatakan, walaupun saya sembunyikan, ya tidak bisa disembunyikan. Nia dan Niati pernah berujar ingin kembali berkarir sebagai penyanyi. Nia bahkan memasukkannya sebagai syarat yang diajukan kepada Farhad jika Farhad ingin mendapatkan kata maaf darinya. Apakah Farhad merestuinya? Saya tidak pernah melarang, saya tidak melarang gitu. Nah, sekarang ini kan, apalagi gencar-gencarnya lagu-lagunya Nia dan Niati diputar gitu kan, dengan skandal Farhad Abbas, wah itu kan harus dia secara promosi itu dia itu udah banyak udah katanya udah naik lagi penawaran untuk memutar kembali lagu-lagunya Nia gitu. Jika kemesraan dalam rumah tangga Anda mulai redup, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Singapura untuk menyalakannya kembali. Karena kemesraan tidak terletak pada tempat, namun berhuni di hati Anda. Pemirsa, Desi Ratnasari akan bermain dalam sebuah sinetron yang bercerita mengenai konflik dalam keluarga kelas atas. Dan jika kita ingat-ingat pemirsa, Desi sendiri pernah mengalami sebuah konflik berumah tangga yang akhirnya berbuntut pada perceraian. Nah, apakah Desi sengaja dipajang dalam sinetron ini karena memiliki kemiripan dengan jalan ceritanya? Dan kita juga akan menyapa Jonathan Frizzy alias Ijong. Nah, Ijong ini ternyata mempunyai seorang pacar baru pemirsa. Namun tampaknya Ijong terkesan takut untuk mempublikasikannya. Mengapa Ijong takut untuk menunjukkan pacar barunya itu? Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Desi Ratnasari, tentunya hanya di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Miss No Comment, Desi Ratnasari kembali main sinetron. Desi akan dipasangkan dengan aktor yang juga lama tak kelihatan, Jeremy Thomas. Meski tak semengkilap dulu, pamor Desi memang belum redup. Buktinya wartawan masih saja tertarik dengan kehidupan Desi di luar sinetron. Sampai-sampai muncul gosip, Desi mau menerima peran ini karena mirip-mirip dengan kehidupan rumah tangganya yang tak pernah jauh dari konflik. Saya rasa sangat jauh berbeda karena di sini sama sekali tidak ada konflik-konflik dan konflik di sini adalah konflik di mana saya sebagai istri sangat tidak setuju sekali bahwa suami saya membawa kehidupan keluarganya yang notabene adalah keluarga yang broken home ke dalam rumah tangga saya yang di mana kami berdua sudah memiliki komitmen gitu. Cerita sinetron yang diperani Desi juga mengambil latar cerita tentang kalangan atas. Dalam kehidupan nyata, Desi kebetulan juga tak asing dengan kalangan atas. Mantan suaminya Semi Hamzah adalah seorang pengusaha. Dan kini Desi dikabarkan menjalin cinta dengan Irwan Daniel Musri, pengusaha pemegang merek dagang jam tangan internasional. Ini cinta kelas atas, keluarganya tipenya kayak gini. Masing-masing keluarga saya rasa di dalam kehidupan nyata memang pasti akan berbeda. Dan saya memenangkan salah satu dari sekian banyak yang pada umumnya atau karakter-karakter yang memang sudah tersebar dalam kehidupan nyata. Apakah jalan cerita dalam sinetron ini akan menggugah hasrat Desi untuk bersuami lagi? Tanpa sinetron ini saya rasa saya punya keinginan untuk memiliki suami yang jelas. Sudah sejauh mana Desi akan mewujudkan keinginannya untuk bersuami lagi? Sejauh mana kayaknya itu sudah terlalu jauh pertanyaan Anda ya dari luar sinetron. Begitulah Desi Ratnasari, julukan Miss No Comment masih saja menampakkan sisa-sisanya. Sekarang kita alihkan pandangan kepada Jonathan Frizzy. Pria yang punya sapaan Ijong ini sekarang sedang mesra-mesranya dengan pacar barunya Dominic. Kok sampai sekarang Ijong masih malu-malu memperkenalkan Dominic kepada publik? Apakah Ijong takut umur pacaran mereka hanya singkat?
Ya salah satunya juga kayak gitulah. Kalau misalnya ngapain dipublikasiin kayak gitu kan, aku pikir untuk kedepannya ntar kalau kenapa-kenapa nggak enak ke dia dan lingkungannya dia juga. Semoga saja itu bukan menjadi pertanda ketidakseriusan Ijong. Iya.